warna apa, merek apa, ya beli sendiri lah. Nggak usah diskusi macam-macam juga nggak apa-apa. Tapi kalau berkaitan dengan urusan keluarga, misalnya soal pendidikan anak, mau kemana jalan-jalan, anggaran renovasi rumah berapa, dan seterusnya termasuk investasi keluarga, memang sepatutnya dia juga mendiskusikan itu dengan suaminya. Hai sahabat Meliora, jumpa lagi dengan saya Henny Wirawan dalam acara Bincang Meliora. Kali ini topik kita adalah penghasilan istri lebih tinggi, mengapa tidak? Zaman sekarang kebutuhan hidup itu beragam, sementara biaya hidup juga tinggi. Ada kebutuhan pokok yang mau tidak mau harus dipenuhi. Ada juga kebutuhan lain yang acap kali turut menjadi pertimbangan. Di banyak keluarga, bukan cuma laki-laki yang bekerja, tetapi perempuan juga berusaha mendapatkan penghasilan. Mereka ada yang bekerja di luar rumah, tapi juga ada yang berpenghasilan dari dalam rumah. Peran serta istri dalam mendapatkan uang bertambah besar jika suami tidak dapat menjalankan perannya sebagai pencari nafkah utama. Entah karena dia dipecat atau sedang mengalami gangguan kesehatan, bisa juga terjadi ketika suami sedang memulai usaha baru dan membutuhkan dukungan finansial dari pihak lain. Pihak mana yang paling dekat? Tentunya istrinya, bukan? Kadang-kadang masalah timbul jika istri berpenghasilan lebih tinggi daripada suaminya. Padahal sebenarnya hal itu kan tidak perlu menjadi masalah. Bahkan semestinya bisa disyukuri karena beban suami juga turut berkurang ya. Apalagi jika kedua belah pihak bisa menjalankan perannya masing-masing. Istri tetap menghargai suami, suami tetap mengasihi istrinya, apapun dan bagaimanapun situasi keuangan keluarga. Namun kadang-kadang situasi tidak menjadi menyenangkan ketika istri beranggapan bahwa dia yang berpenghasilan lebih tinggi, maka dia bisa menentukan segalanya. Bahkan menyingkirkan peran suami dalam hal pengambilan keputusan keuangan keluarga. Atau sebaliknya, istri merasakan kelelahan batin karena dia yang harus bertanggung jawab atas seluruh pembiayaan keluarga serta tidak mendapatkan penghargaan dari suaminya. Di sisi lain, suami yang istrinya berpenghasilan lebih tinggi ada kemungkinan menjadi rendah diri. Kemudian dia merasa istrinya mengambil alih posisinya sebagai kepala keluarga. Lalu dia pikir istrinya menjadi arogan, so berkuasa, mengerjakan semuanya sendiri. Alhasil, si suami menarik diri dari urusan rumah tangganya, menjadi tidak peduli dengan apa yang ada di sekitarnya, lalu kebutuhan keluarga diabaikan, bahkan dia melemparkan semua tanggung jawab kepada istrinya. Sehingga sisi keluarga makin menganggapnya sebagai figur bapak yang tidak bertanggung jawab. Makin parah ya. Ada kemungkinan juga suami yang berpenghasilan lebih rendah dari istrinya ini menjadi keras kepala, keras hati atau kasar untuk meraih kembali rasa harga dirinya. Ya, tapinya situasi seperti itu jadi malah tidak menyenangkan. Makin tidak menyenangkan, makin ruwet. Karena itu tentu perlu ditanggulangi. Ada 3 saran terkait hal ini. Pertama, istri yang penghasilannya lebih tinggi perlu tetap menghargai suaminya dan berunding dengan suaminya untuk berbagai perencanaan dan pengeluaran keluarga. Hal-hal yang berkaitan dengan urusan pribadi, ya bolehlah dia menggunakan uangnya sendiri. Tidak perlu banyak diskusi dengan suami, misalnya mau beli lipstik warna apa, merek apa, ya beli sendiri lah. Gak usah diskusi macam-macam juga gak apa-apa. Tapi kalau berkaitan dengan urusan keluarga, misalnya soal pendidikan anak, mau kemana jalan-jalan, anggaran renovasi rumah berapa, dan seterusnya termasuk investasi keluarga, memang sepatutnya dia juga mendiskusikan itu dengan suaminya. Bagaimanapun, suami adalah pasangan hidupnya, dan mereka membangun rumah tangga bersama-sama kan? Dua-duanya tentu harus terlibat dan bertanggung jawab pada keluarga. Kedua, suami juga perlu memiliki rasa harga diri yang sehat dong, sehingga dia bisa berbangga dan bersyukur atas hadirnya istri yang berpenghasilan lebih tinggi. Apalagi karena istrinya tahu menempatkan diri sesuai dengan kapasitasnya. Ketiga, suami juga perlu memberdayakan diri, berusaha lebih sungguh-sungguh supaya dia juga bisa meningkatkan kemampuannya. Ya, syukur-syukur penghasilannya dapat mengimbangi istrinya lah. Kalaupun tidak, dia tetap seorang kepala keluarga, bapak dan suami, dan dia tetap harus bertanggung jawab juga dalam keluarga.
Apapun yang diusahakan, berapapun yang dihasilkan, kalau dikerjakan dengan sungguh-sungguh, saya yakin istri maupun anaknya akan tetap menghargainya sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab. Situasi akan tetap harmonis. Anak akan tetap menghormati ayah dan ibunya, walaupun si istri mempunyai penghasilan lebih tinggi. Jadi, mari mengatur semuanya dengan lebih seksama. Mari menjadi orang-orang yang lebih bijaksana supaya keluarga kita menjadi keluarga yang baik-baik saja. Sekian dari saya, sampai bertemu lagi dalam Bincang Meliora selanjutnya. Salam Meliora.